Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar sobat babe, teman-teman? Dimanapun Anda berada, hari ini babe masak jengkol ya. Jadi jengkolnya ini kita sambal. Ini kita rebus jengkolnya, baru kita angkat ya teman-teman ya. Kurang lebih 20 menit kita. Kemudian jengkol ini setelah kita rebus, kita pukulin ya untuk membuang kulitnya juga. Keduanya juga untuk membuat supaya daging di jengkol itu lembut ya, tidak keras pada saat kita makan nanti. Jadi kita pukulin, kemudian kita kupas kulit jengkolnya. Nah, ini kulit jengkol ya. Kalau ada yang masih nempel-nempel nggak apa-apa, itu kita makan tuh lebih lebih ini bagus ya, untuk mencegah diabetes juga, ini lumayan bagus. Kemudian bahan itu ada cabai, jadi bawang merah putih kita giling ya, kita blender halus. Kita siapkan minyak kurang lebih 3 sendok makan. Itu minyaknya sedikit agak banyak ya, supaya pada saat numis sambelnya itu lebih kering dan dia lebih sedap ya, sampai dia berminyak gitu. Kita aduk sambelnya. Ini mudah sekali bikin sambelnya ya teman-teman. Kemudian kita kasih bumbu garam, kita kasih roiko ya. Ini jadi sambelnya itu terasa lebih nikmat ya. Kita aduk terus seperti ini. Saya dia berminyak bagus, baru kita masukkan jengkol yang setelah kita rebus, kita kupas, kita pukul tadi. Jadi kemudian kita tambahkan air kurang lebih 150 ml. Ini fungsinya untuk supaya pada saat kita rebus itu bisa melembutkan juga jengkolnya. Kemudian kita close, kita tutup sebentar ya, supaya lebih meresap dan lebih cepat lembut. Kita aduk sampai kita tunggu sampai agak kering jengkolnya ya. Kita lihat, nah seperti ini. Begitu sudah mulai agak kering baru kita angkat, dan ini enak sekali teman-teman ya, sambal jengkol ini. Nah, ini adalah sambal jengkol ya. Kita plating, kita taruh piringnya. Ini lumayan sedap ya sambal jengkolnya. Tuh kelihatan ya. Kemudian kita kasih sayurannya, adalah sawi putih, ada garam, ada roiko, ada telur ya, kemudian ada cabai, bawang merah, bawang putih. Nah, ini sawi putihnya kita potongnya atau kita irisin, kita ambil per lembar-lembaran ya, supaya ini juga mencegah kalau baik ada sedikit mungkin kotor ya. Setelah kita potong, kita cek per lembar, baru kita irisin. Nah, setelah ini kita belah jadi dua dulu di tengahnya. Nah, seperti ini. Baru kita satuin lagi, baru kita potongin. Nah, kita potong seperti ini ya. Ini sawi putihnya. Baru setelah kita potong, nanti kita cuci bersih ya teman-teman ya. Sawi putih jangan lupa. Lebih bagus lagi kalau pencuciannya kita pakai keran air yang mengalir, itu lebih bagus. Baru kita tiriskan ya, untuk mencegah sampai jangan sampai ada sejenis binatang atau ulat atau apa gitu ya. Ini sayuran yang dimakan ulat itu adalah sayuran sehat ya. Ini sawi putihnya, kemudian kita irisin bawang merah, bawang putih dan cabai. Dan ini sawi putih yang setelah kita iris tadi, kita cuci bersih ya. Kemudian ini setelah kita cuci, kita tiriskan. Ini sawi putihnya ya, kita bersih ya, kita teliti sedikit ya. Kemudian kita siapkan kuali, kita siapkan 2 sendok minyak sayur, kita panaskan ya. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai harum ya, untuk membuat sayur sawi putihnya. Kita tumis terus sampai dia beraroma harum ya. Kemudian kita masukkan cabai merah. Cabai merah juga kita tumis sampai dia layu, supaya dia menyatu dan rasanya lebih nikmat ya. Jangan sampai mentah, kalau mentah dia agak sedikit pahit nanti. Oke, kemudian kita tumis, kemudian kita masukkan sawi putihnya yang setelah kita potong, kita cuci, kita tiriskan ya. Ini prosesnya ya. Kemudian kita masukkan di kuali, kita aduk-aduk sebentar ya teman-teman ya, supaya dia rata. Kita aduk sampai ke bawah. Ini mudah sekali numisnya ya, nggak terlalu ribet ya. Nah, seperti ini. Setelah dirata cukup ya, rata, kita tambahkan air kaldu atau air putih biasa ya. Kurang lebih 100 ml kita tambahkan di sini. Nah, ini
kita kasih bumbu ya, kita kasih garam, kita kasih lada putih, kita kasih roiko, ya, kita aduk-aduk kembali seperti ini. Nah, ini proses untuk numis sawi putihnya ya. Kemudian kita close, kita tutup sebentar supaya dia lebih cepat ya, lebih cepat dan taste-nya rasanya bagus. Kemudian kita masukkan satu butir telur kita aduk rata. Nah, supaya dia fungsinya satu menambah rasa, kemudian juga mengikat sayuran ya. Antara kuah dengan sayur bisa kita ikat dan ini lebih enak sekali. Lebih enak rasanya dan warna kuahnya tidak putih begitu ya, sedikit ada kuning dikit. Nah, ini lebih enak sekali ya. Nah, baru setelah dirasa cukup matang, kita siapkan nasi putih ya. Kemudian kita masukkan jengkol ya, jengkol sambal. Ini teman-teman saya harapkan semuanya suka jengkol ya, karena untuk membantu ini untuk mencegah atau memperlambat proses diabetes ya. Ini jengkol bagus sekali teman-teman ya. Bagus sekali, apalagi kalau teman-teman bisa mau makan yang ada di kulit jengkol itu sedikit-sedikit, yang kulitnya itu lebih bagus lagi, lebih cepat ya. Ini sawi putihnya kita taruh di sebelahnya. Jadi ini nasi putih, sambal jengkol dan tumis sawi putih. Oke.